Selamat pagi adik-adik sekalian, senang sekali kita boleh kembali beribadah pagi hari ini di ibadah sekolah minggu di tahun yang baru 2021. Tahun lalu tahun yang tidak mudah, tapi kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita memasuki tahun yang baru. Ayo kita sama-sama siap-siap. Ayo saudara-saudaranya yang belum berkumpul, ayo diajak kumpul sama-sama. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau Tuhan Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Engkau memberi kami penyertaan-Mu yang sempurna sampai kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan bangkitkan kami di tahun yang baru. Kami lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai orang tua, lebih giat belajar dan beribadah. Terima kasih Tuhan, berikan sukacita dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang baik itu menyertai hidup kita. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, saluran rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat, tiada berkesudahan kasih setia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih bersemangat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan kita yang baik dan mengasihi kita. Kita bersyukur Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang menuntun langkah kita. Ya Allah yang hebat, di tengah kehidupan kita, Ia memimpin kita, menyertai kita. Kalau tahun yang lalu ada banyak kesulitan, kita harus belajar online, kita mungkin banyak kesulitan, mungkin ada yang sakit, anggota keluarga kita, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa itu akan menyertai kita di tahun yang baru. Oleh karena itu mari kita bersemangat memuji Tuhan bersama-sama. Hebatlah Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan kita yang hebat, ya dahsyat. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Wow, 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 dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Dia, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku.
luar biasa. Apapun dia bisa. Wow, 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 dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat dapat diandalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia sangat-sangat aku cinta. Dia sangat-sangat aku cinta. Dia sangat-sangat aku cinta. One more time. Dia sangat-sangat aku cinta. Selamat pagi adik-adik. Kita hari ini kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Lausa yakin dan percaya kamu sudah mempersiapkan dirimu, tapi kita mau berdoa, mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita boleh benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah dan juga kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah Lausa Herti yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Juga tolong kami yang mendengarkan supaya kami boleh memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan dan kami benar-benar fokus mendengarkan sehingga kami mengerti apa yang disampaikan oleh Lausa Herti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih punya koleksi foto-foto waktu dia masih bayi, ya umur 1 tahun, 2 tahun ya. Nanti kalau misalnya kamu masih punya, kamu boleh lihat-lihat ya. Kamu mukanya waktu masih kecil seperti apa ya? Imut-imut ya, cakep-cakep, cantik-cantik ya. Nah, mungkin mamamu punya ya foto-foto dari kecil sampai kamu usianya mungkin 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah, adik-adik, foto-foto itu menunjukkan ya salah satu bukti bahwa kita ini mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Kita nggak tiba-tiba langsung besar ya. Lausa Herti juga nggak tiba-tiba langsung sebesar ini ya. Lausa Herti juga pernah jadi bayi, pernah jadi anak kecil ya, pernah jadi anak SD, SMP, SMA ya, sampai sekarang jadi ibu-ibu ya. Semua orang mengalami pertumbuhan. Nah, adik-adik, termasuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan loh adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah menjadi bayi ya. Kita sudah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia juga pernah menjadi anak-anak yang usianya 10 dan 12 tahun. Sama seperti kita. Cuma ada satu hal yang membedakan kita dan juga Tuhan Yesus. Kalau kita bertumbuh ya sampai sekarang ini, kita banyak sekali mungkin melakukan dosa. Meskipun usia kita masih 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tetapi kalau dihitung-hitung sudah sangat banyak sekali dosa yang kita lakukan. Itulah bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan, tapi Tuhan Yesus itu berbeda dari manusia pada umumnya. Selain dia tidak berdosa adik-adik, dia juga memiliki pengetahuan yang banyak ya, pengetahuan yang luas, pengetahuan yang sempurna tentang firman Tuhan. Dan dia memiliki hikmat dari Tuhan karena apa? Karena dia sendiri adalah Tuhan. Nah, salah satu bukti bahwa dia adalah anak yang sangat spesial pada waktu itu, ada sebuah kejadian. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, sebuah kejadian yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat spesial, berbeda dengan orang-orang atau anak-anak pada umumnya. Nah, suatu hari adik-adik, ya seperti biasa bangsa Israel itu biasanya ketika merayakan Paskah, ya mereka akan pergi ke Yerusalem dari kotanya masing-masing ya, dari Nazaret ya, dari sekitaran itu ya. Kemudian mereka akan pergi berjalan kaki ya ke daerah Yerusalem ya, ke Bait Allah. Karena waktu itu tidak ada kendaraan, maka mereka akan berjalan berhari-hari sampai ke Yerusalem. Nanti pulangnya juga begitu ya, jalannya berhari-hari. Demi apa? Untuk menyembah Tuhan di hari
Raya Paskah ya, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, demikian juga orang tuanya Yesus ya, Maria dan juga Yusuf bersama-sama dengan orang Israel lainnya, mereka juga pergi ke Yerusalem ya di hari Raya Paskah. Mereka mempersembahkan korban ya, korban bakaran. Nah, mereka juga membawa makanan yaitu roti pipih ya, roti tak beragi ya. Ini adalah sebuah simbol atau peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan pernah menyelamatkan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Nah, orang tua Yesus juga begitu. Mereka ke Yerusalem bawa persembahan, mereka beribadah di sana. Nah, ketika waktunya pulang adik-adik, papa dan mamanya Yesus sudah berjalan ya. Lalu tiba-tiba mereka baru sadar anak mereka yaitu Yesus tidak ada di sebelah mereka. Loh, kok aneh Lause? Kok bisa anaknya hilang itu tidak tahu? Nah, adik-adik, kenapa sampai orang tuanya tidak tahu bahwa Yesus tidak ada bersama dengan mereka selama 3 hari? Bukan karena papa mamanya tidak peduli ya, tetapi waktu itu yang pergi bersama-sama itu adalah sanak keluarga ya, orang-orang yang mereka kenal. Dan biasanya karena berjalan bersama-sama, anak-anak itu bisa berjalan dengan keluarga yang lain. Ya, dengan omnya, dengan tantenya ya. Jadi hal biasa kalau anak-anak itu tidak berjalan dengan papa mamanya, tapi berjalan dengan keluarga yang lain. Wah, Maria dan Yusuf baru sadar ternyata tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka cari ke kemah-kemah atau tenda-tenda keluarga-keluarga lain. Wah, tidak ada Tuhan Yesus. Setelah mereka capek mencari, mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Yerusalem, kembali lagi ke Bait Suci. Dan apa yang mereka lihat di sana adik-adik? Maria dan Yusuf melihat Tuhan Yesus itu sedang berdiskusi, berbicara, bercakap-cakap dengan para pemuka-pemuka agama ya, dengan para tua-tua yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan. Dan Yesus sanggup untuk berdiskusi dengan mereka. Dan hebatnya lagi, spesialnya lagi, para tua-tua ini, orang-orang pintar ini, mereka kagum dengan pengetahuannya Tuhan Yesus. Mereka sangat kagum dengan kepintarannya Tuhan Yesus berdiskusi mengenai firman Tuhan. Nah, sehingga ketika papa mama Yesus datang, Maria bilang, "Kenapa kamu berbuat begini kepada kami orang tuamu? Ya, kami sudah sangat capek mencari kamu." Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus jawab, "Mama, Ibu, kenapakah engkau mencari aku? Bukankah aku harusnya tinggal di rumah bapakku?" Yusuf berpikir-pikir, apa ya maksudnya ya? Adik-adik, maksudnya apa? Memangnya Yusuf itu bukan papanya gitu? Ya, rumah Yusuf kan bukan di bait Allah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus tahu betul siapa dirinya. Dirinya adalah anak Allah. Ya, dan kelak dia akan menjalani perannya sebagai anak Allah, dan Allah itu sendiri yang akan melayani dunia ini, yang akan mati bagi dunia ini. Maria memikirkan perkataan Yesus ini ya. Nah, adik-adik, sama ya, tadi Lause sudah bilang, Yesus memang mengalami pertumbuhan sama dengan kita, tetapi dia adalah, ingat, anak Allah yang sangat spesial yang diutus turun untuk kamu dan juga untuk Lause. Lalu hal apa yang kita mau pelajari hari ini Lause? Yang kita mau lihat adalah teladannya Tuhan Yesus. Betul, kita tidak bisa sesempurna Tuhan Yesus dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kita tidak sesempurna Tuhan Yesus dalam hal tidak berbuat dosa. Tetapi keteladanan Tuhan Yesus, ketaatannya kepada Allah Bapa, pengetahuannya akan firman Tuhan, kecintaannya akan firman Tuhan, itulah yang harus kita teladani adik-adik. Kita harus rajin membaca Alkitab kita karena ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita harus memiliki pengetahuan yang baik akan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan, siapa yang kita sembah. Hal itu yang kita teladani dari Tuhan Yesus. Betul, kita nggak bisa sesempurna dia. Tetapi hal-hal baik yang dia miliki dan dia teladankan, itu yang harus kita teladani, itu yang harus kita contoh. Adik-adik, kita adik-adik di rumah mungkin usianya masih kecil-kecil ya, masih SD, lalu mengatakan, wah saya tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Nah, mulai sekarang cobalah untuk lebih giat
merenungkan kembali firman Tuhan. Ini kan awal tahun ya, awal tahun yang baru ya, permulaan tahun. Nah, artinya kita bisa mulai start ya. Wah, saya mau sungguh-sungguh mau rutin misalnya baca firman Tuhan, atau lebih rajin lagi ya membaca firman Tuhan. Yang tidak pernah sama sekali baca, ayo mulai baca setiap hari. Baca Lause tapi waktu renungan di gereja atau di sekolah gitu ya. Nah, selain itu maksudnya Lause ya. Lalu kita mulai mendekatkan diri ya, mulai rajin berdoa, bersaat teduh, dan mulai membuka hati supaya kita ya lebih lagi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, satu hal lagi yang terakhir ya, kita juga harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita meneladani Tuhan Yesus. Meskipun tidak akan pernah sesempurna Dia, tapi kita akan berdoa supaya kita bisa melakukan yang terbaik dari diri kita. Kita mau baca ayat hafalan kita hari ini, yaitu Lukas pasal yang kedua ayat 52. Di sini dicatat, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus bertambah besar, bertambah pula besar hikmatnya, dan Dia dikasihi Allah dan juga manusia. Adik-adik, mau kan ya menjadi anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, yang makin dikasihi oleh Tuhan dan juga dikasihi oleh manusia? Pasti mau ya. Tentu kita pasti akan menyukai orang-orang yang melakukan hal-hal baik, ya kan ya? Nah, sama dengan kita juga. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin taat Tuhan, semakin hari semakin cinta Tuhan, dan terlihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita katakan sehari-hari, tentu Tuhan akan semakin mengasihi kita. Tentu juga orang-orang di sekitar kita pasti akan lebih sayang lagi sama kita. Tapi kalau kita menjadi anak yang kurang taat, ya, tidak cinta Tuhan sama sekali, nah orang-orang juga bisa lihat ya, orang-orang juga bisa menilai. Nah, adik-adik, kalau engkau mau meneladani Tuhan Yesus, kalau engkau mau makin dicintai Tuhan dan dicintai oleh manusia, nah, teladanilah sifat-sifat Tuhan Yesus. Berlakulah seperti anak-anak Tuhan yang seharusnya. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita kalau kita memintanya. Yuk kita mau berdoa, minta Tuhan yang akan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari dicintai Tuhan dan semakin hari juga dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami melalui renungan firman Tuhan bahwa Engkau juga pernah bertumbuh sama seperti kami. Dan meskipun kami tidak sesempurna Engkau dalam hal pengetahuan kami akan firman Tuhan, dan juga kami tidak bisa sesempurna Engkau akan perbuatan kami untuk melawan godaan dosa, tetapi Tuhan, hamba-Mu dan juga anak-anak di rumah ingin berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang memampukan baik Lause Herti dan juga anak-anak di rumah, supaya semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin hari kami boleh meneladani sifat-sifat Tuhan Yesus, sehingga kami semakin hari dikasihi Tuhan dan juga dikasihi oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, tolong anak-anak di rumah, dan biarlah Engkau yang boleh terus mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap kita sudah diberkati oleh Tuhan melalui cerita hari ini. Tiba saatnya kita sama-sama akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar. Kalau teman-teman ada yang merasa kesulitan, jangan lupa dan jangan ragu minta tolong papa mamanya untuk memberikan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita yang baik. Kita bersyukur ya hari ini kita boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lupa adik-adik sekalian, minggu depan kembali beribadah bersama di ibadah sekolah minggu setiap pagi hari Minggu jam 8 tepat di channel GKA Gloria Pacar. Jangan lupa siapkan diri baik-baik, mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, siap untuk datang memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Sekian dulu dari kita sekalian. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Bye-bye.